Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi semuanya, selamat pagi Kak Niken, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya Kak Niken? Baik Kak Nona apa kabar? Baik juga, semoga kita semua, adik-adik semua di rumah dalam keadaan yang sehat. Amin Kak. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan impal lagi. Kak Nona tidak sendirian yang pastinya. Kak Nona ditemani oleh Kak Niken. Nanti juga ditemani oleh Kak Siska yang akan bawa firman Tuhan. Dan juga Kak Novi yang akan bermain musik. Selain itu ada siapa lagi ya Kak Niken? Ada adik Felicia dari Rayon Ampera dan adik Denis dari Rayon Petra. Ya, adik-adik sebelum kita masuk dalam IMPA, Kak Nona mau ingetin nih. Minggu lalu kan adik-adik ngerjain aktivitas nih. Dan aktivitasnya ada yang dikumpulkan. Ada 22 anak dari berbagai rayon di Gereja Petra sudah mengumpulkan. Kita lihat ya, mereka hebat-hebat dan luar biasa hasilnya. Kita lihat ya adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu baik, kasih setianya gak pernah beranjak. Seperti gunung-gunung gak akan beranjak. Tuhan Yesus kasih setianya selalu menyertai kita. Bukan begitu kan Ikan? Bener dong Kak. Iya, yuk kita mau nyanyi. Biarpun gunung-gunung beranjak, semuanya berdiri ya. Nyanyinya dengan sukacita. Kita pakai gerakan ya. Ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita nyanyi sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak,
bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah IMPA. Kita akan menyanyi lagu Kidung Ceria 5. Lihatlah, lihatlah. Lihatlah, lihatlah, burung-burung di udara, ikan-ikan dalam lautan, bunga-bunga dalam taman, semuanya Tuhan punya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami masih boleh beribadah hari ini Tuhan. Walaupun kami terpisah jarak Tuhan, kami melakukan ibadah IMPA di rumah kami masing-masing. Tapi kami tetap yakin dan percaya Tuhan, Tuhan senantiasa menyertai ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir ibadah nanti Tuhan. Tuhan, kiranya berkati juga kakak-kakak yang melakukan pelayanan pada hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan agar kami dapat mempersiapkan hati dan pikiran kami sehingga ibadah pada hari ini bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 147 ayat 11 sampai 12. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Adik-adik, kita akan merespon Mazmur yang telah dibacakan oleh teman kalian. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 223. Tuhan, Kau memanggil aku. Tuhan, Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Shalom. Ya adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan buat kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, dan kami mau mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Urapilah kami semua yang mendengar firman-Mu, agar kami mengerti firman yang kami dengar, dan urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan, sehingga apa yang hamba sampaikan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami semua siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Imamat 8 ayat 1-10. Pentahabisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang.
Dikenakannya gamis. Dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnya serbam di kepalanya, dan di atas serbam itu di sebelah depan ditaruhnya patam emas, yakni zaman yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Adik-adik, sebelum Kak Siska bercerita, Kakak Siska mau tanya dulu. Adik-adik minggu kemarin ikut ibadah online nggak? Kalau ikut ibadah online berarti masih inget dong firman Tuhannya tentang apa? Apa? Iya benar, tentang Nabi Hagai. Iya. Kalau minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Nabi Musa. Adik-adik pernah dengar kalau Nabi Musa diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, di dalam perjalanan bangsa Israel, Tuhan memberikan peraturan-peraturan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel agar hidup bangsa Israel ini teratur. Nah, dan untuk memimpin bangsa Israel ini, Tuhan juga menetapkan ada imam-imam sebagai orang yang akan mengatur bangsa Israel. Dan Tuhan memilih Harun dan keluarganya. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Imamat pasal 8 ayat 1-10, itu memberikan pelajaran untuk kita agar kita mau mendengarkan apa perintah Tuhan. Seperti yang Tuhan lakukan kepada Musa. Musa diberikan perintah oleh Tuhan untuk menyampaikan kembali kepada Harun dan keluarganya tentang pentabisan para imam. Apa yang harus mereka pakai, apa yang harus mereka lakukan untuk pentabisan para imam ini. Adik-adik mungkin bingung ya, kok para imam? Imam itu apa sih? Aku nggak tahu deh, imam apaan? Nah, imam itu adalah orang yang bertugas melayani Tuhan di dalam bait Allah. Kalau sekarang adik-adik melihat imam itu seperti pendeta, terus presbiter, penatua diaken, dan juga kakak layan. Nah, adik-adik, jadi apa yang Tuhan sampaikan kepada Musa tentang peraturan pentabisan para imam ini benar-benar didengar oleh Musa, dan bukan hanya didengar, tapi juga Musa menyampaikan kembali apa yang sudah diperintahkan Tuhan untuk dilakukan para imam kepada para imam. Jadi nggak asal-asalan aja, Musa nggak cuma dengar terus diem aja. Tapi Musa menyampaikan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Nah, lalu adik-adik, di sini pelajaran buat kita apa? Adik-adik pernah nggak mendengarkan suara Tuhan? Seperti Musa mendengar suara Tuhan. Mana pernah Kak? Mana mungkin sih aku dengar suara Tuhan? Aku nggak pernah dengar suara Tuhan. Nah, adik-adik, suara Tuhan itu bisa kita dengar melalui siapa? Melalui orang tua, melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kakak layan, terus melalui guru-guru. Nah, itu suara Tuhan. Tuhan berbicara melalui orang tua kita, melalui kakak layan kita, melalui guru-guru kita. Oh, berarti apa yang sudah dikatakan oleh orang tua, yang sudah disampaikan oleh kakak layan, sudah disampaikan oleh guru itu suara Tuhan. Iya, lalu adik-adik udah melakukan belum segala perintah yang
diperintahkan oleh orang tua ataupun guru ataupun kakak layan. Ketika adik-adik mendengarkan firman Tuhan, adik-adik sudah melakukan belum? Atau adik-adik cuma dengar aja nih, apa ya yang diperintahin sama mamanya? Contohnya, ketika adik-adik lagi di rumah, terus mama kalian minta tolong. Kakak, tolong ambilin sapu dong. Tolong sapu dong sayang. Kalian udah dengar nih suara mama nih. Tapi, mama suruh-suruh mulu. Ambil sapu, suruh nyapu. Apakah kalian sudah melakukan? Tidak. Kalian hanya mendengar tapi tidak melakukan. Yang benar itu seperti apa? Iya benar. Yang benar itu adalah ketika kita mendengar apa yang dikatakan oleh orang tua kita, harus langsung dilakukan. Oh iya, kakak tolongin mama. Oh langsung jalan. Adik-adik, setiap peraturan yang diberikan oleh orang tua kepada kita, itu nggak ada yang untuk buat adik-adik celaka atau buat adik-adik sakit. Semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Seperti Tuhan memberikan peraturan-peraturan untuk bangsa Israel, itu juga untuk kebaikan bangsa Israel. Kalau kita tidak melakukan, ya kita konsekuensinya adalah tidak akan teratur hidupnya dan akan bisa sakit. Contohnya ya, udah dibilang nih sama mamanya, hujan dek, jangan mandi hujan. Nanti kamu sakit kalau mandi hujan terus, tapi nggak dilakukan. Tahu-tahu mandi hujan, tahu-tahu pulang angot. Atau udah diingetin nih, jangan minum es ya. Kalau minum es, nanti kamu bisa batuk. Pas jajan di jalan, kan nggak ada yang lihat. Mama nggak lihat, minum es Tahu-tahu apa yang terjadi? Sakit, batuk. Nah, demikian juga kalau disuruh tidur siang ataupun disuruh makan makanan yang bergizi dan banyak, suruh makan sayur, suruh minum susu. Aduh, sayur lagi, susu lagi, bosan. Padahal setiap peraturan diberikan oleh orang tua itu untuk mendatangkan kebaikan buat adik-adik. Jadi harus dilakukan. Lalu adik-adik juga udah dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak layan. Adik-adik harus mengasihi saudara. Tuhan mau kita mengasihi sesama kita, menolong orang lain. Apakah adik-adik hanya mendengar atau adik-adik juga mau melakukan apa yang sudah adik-adik dengar? Iya, pinter. Harus dilakukan. Jangan hanya mendengar. Terus kalau perintah ibu guru atau bapak guru di sekolah, apakah adik-adik sudah melakukan? Tapi kan sekarang kan lagi online, belajarnya online. Bebas dong, aku nggak belajar. Lah, kok nggak belajar? Kan tetap belajar. Di rumah harus tetap belajar. Supaya apa adik-adik? Supaya kita pintar. Nggak ada peraturan itu membuat kita celaka atau tidak baik. Semua peraturan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi harus adik-adik lakukan. Adik-adik tahu kan, kalau mendengarkan perintah orang tua, menghormati orang tua adalah perintah Tuhan. Jadi kalau kita bilang kita mau mendengarkan perintah Tuhan, ya kita harus dengarkan perintah orang tua. Kita harus dengarkan dan lakukan apa yang disampaikan oleh orang tua, oleh kakak layan dan juga guru. Iya adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajarkan kita bahwa Tuhan memberikan kita telinga untuk mendengar dan juga tubuh kita ini untuk melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita melalui perintah orang tua kita, melalui perintah kakak layan yang sudah kalian dengar melalui firman Tuhan, dan juga perintah dari guru-guru kalian.
sehingga kehidupan kalian diberkati. Ya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam aktivitas. Tapi minggu ini aktivitas kita berbeda dari minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kan adik-adik mewarnai, terus kan difoto, terus dikirim ke kakak layan. Nah, minggu ini aktivitasnya adalah bernyanyi. Bernyanyi lagu Dengar Panggilan Tuhan. Tapi bukan cuma nyanyi aja, tapi ada gerakannya. Nanti mama atau papa videoin, terus nanti dikirim ke kakak layannya. Ya? Ayo adik-adik, kita nyanyi ya. Ikutin kakak ya. Nanti kakak Nona dan juga kakak Niken akan membawakan lagi lagu ini. Adik-adik juga perhatikan ya. Oke. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Sekali lagi. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Iya, nanti seperti itu ya adik-adik. Nah adik-adik, jangan lupa ya aktivitasnya dari Kidung Ceria 213, Dengar Panggilan Tuhan. Adik-adik nyanyinya yang bagus, pakai gerakan juga. Karena 3 terbaik akan ditayangkan di YouTube minggu yang akan datang. Nah adik-adik mau kan? Tayangan video adik-adik ditayangkan, berarti harus nyanyinya yang bagus. Oke, dan juga nanti video yang akan direkam oleh mama dan papa itu dikirim ke kakak layan. Nanti kakak layan akan mengirim kembali ke Instagram @pelkatpa_petra_jakarta. Untuk papa dan mama juga follow ya Instagram Pelkatpa GPIB Petra. Instagram @pelkatpa_petra_jakarta. Jangan lupa. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan Kak Siska membaca firman Tuhan. Kak Siska membawakan cerita buat kita tentang Musa yang mau mendengarkan seluruh perintah yang Tuhan berikan kepadanya. Tidak hanya mendengarkan, tapi Musa juga melakukan firman-Nya. Nah adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan. Kita nyanyi dari Kidung Ceria 213, Dengar Panggilan Tuhan. Seperti yang sudah Kak Siska ajarkan, gerakannya kita menggunakan gerakannya adik-adik. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan atas semua berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pun pagi hari ini kami boleh ada bersama-sama dengan teman-teman kami melalui ibadah online. Itu adalah karena kemurahan Tuhan. Dan kami mengucap syukur ya Bapa, karena kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami agar kami mau mendengarkan
perintah Tuhan yang disampaikan melalui kedua orang tua kami, melalui kakak layan, melalui firman Tuhan, dan juga guru-guru kami. Ajar kami ya Bapa, bukan hanya kami mau mendengar, tapi kami juga mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk kami semua. Di dalam kehidupan kami ini Tuhan, mungkin ada di antara teman-teman kami juga yang sedang sakit. Kami percaya ya Bapa, tangan Tuhan yang Maha Kuasa menjamah dan memberikan kesembuhan untuk teman-teman kami yang sakit. Sehingga mereka dapat sembuh kembali dan dapat beraktivitas kembali, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan pagi hari ini juga ya Bapa, kami mau berdoa untuk kami semua. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang menjadi berkat di dalam kehidupan kami sebagai seorang anak, sebagai seorang kakak atau adik, dan juga teman-teman kami. Tuhan berikan kami kepintaran, Tuhan berikan kami keberhasilan di dalam hidup kami, masa depan kami gemilang di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga memberkati pekerjaan kedua orang tua kami. Tuhan yang bukakan tingkap-tingkap berkat Tuhan melalui pekerjaan mama dan papa, sehingga lewat pekerjaan mereka, mereka pun dapat memberkati kami. Tuhan yang berikan kesehatan, kekuatan juga untuk mama dan papa. Tuhan yang berikan juga roh hikmat, akal budi, sehingga kedua orang tua kami dapat merawat dan mendidik kami dengan penuh kesabaran, sesuai dengan kehendak Tuhan. Mendidik kami sehingga kami hidup di dalam Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk gereja yang ada di muka bumi ini, terutama gereja kami, Gereja Petra, dengan segala pergumulan yang ada di dalamnya. Dalam pembangunan kami, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga setiap pendeta dan juga presbiter dan juga pengurus pelkat serta komisi dan setiap orang-orang yang bekerja di dalam gereja kami. Berikan roh hikmat, akal budi sehingga dapat melayani Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, inilah seru doa kami Tuhan, yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan kita. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan kita. Sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan anugerah-Mu Tuhan di kehidupan kami. Tuhan ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur Tuhan dalam segala hal Tuhan. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami, kiranya persembahan ini boleh kami bawa dengan segenap hati kami Tuhan, dan dengan hati yang tulus Tuhan. Agar persembahan ini bisa berguna untuk gereja kami dan untuk pelayanan kasih-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin.
Ya, adik-adik, kita sudah menyanyi, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memberikan persembahan. Kita akan menutup ibadah kita dan kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 202, Murid Tuhan Jadilah. Semoga kita semua bisa menjadi murid Tuhan yang melakukan segala firman Tuhan yang sudah diajarkan. Mari kita berdiri, kita menyanyi dari Kidung Ceria 202. Murid Tuhan jadilah, saksi dalam dunia, juru selamat penebus, hanya Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memelihara kami seminggu lamanya. Dan sekarang Tuhan pertemukan kami lagi di ibadah IMPA. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami lakukan, ibadah yang kami lakukan, boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami akan melakukan segala aktivitas kami kembali. Tuhan menyertai kami dalam kegiatan-kegiatan kami di minggu-minggu depan ataupun di hari-hari yang akan datang. Tuhan jaga dan Tuhan pelihara kami. Tuhan jaga dan pelihara mama papa kami dan juga saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan minggu depan kami boleh berkumpul lagi, bertemu lagi dalam ibadah IMPA online Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami berkat dimanapun kami berada, agar kami boleh menjadi teladan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibadah minggu hari ini telah selesai, ya kan Niken ya? Iya, Kak. Jangan lupa minggu depan kita IMPA online lagi ya, dengan kegiatan-kegiatan yang lebih seru pastinya. Jadi hadir lagi ya dalam IMPA online minggu depan. Jam berapa Kak Niken? Jam 7:30 Kak Nona. Oke, jangan lupa. Salah, jam 8. Puji Tuhan. Dan kita melakukan apa Kak Niken? Aktivitas. Jangan lupa aktivitasnya dikumpulkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Kak Valen masih mau mengingatkan adik-adik nih untuk beberapa hal. Apa aja sih? Yang pertama, kakak mau adik-adik untuk stay at home, tidak keluar rumah. Yang kedua, kakak mau adik-adik untuk wajib memakai masker apabila adik-adik memang harus keluar rumah. Yang ketiga, harus rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, adik-adik harus makan makanan bergizi, makan sayur, makan buah, dan minum vitamin. Yang kelima, kakak mau adik-adik untuk cukup waktu beristirahat. Yang keenam, harus berolahraga ya adik-adik. Yang ketujuh, kakak mau adik-adik untuk social distancing, jaga jarak. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.